Di suatu malam yang hening di desa Wonokupang, kecamatan Balungbendo, Sidoarjo, Anton mendatangi sebuah warung nasi di dekat rumahnya. Ia berkata, "Bu, saya beli satu ya, bungkus saja." Begitu kata Anton kepada si ibu penjual nasi yang bersahaja. Setelah selesai memberikan sejumlah uang, dibawalah bungkusan itu pulang ke rumahnya. Langkah Anton di malam itu tak semantap seperti biasanya. Langkahnya semakin bergetar tatkala Anton melewati sebuah rumah yang ditinggali oleh seorang wanita 56 tahun yang juga adalah seorang janda yang berinisial SN. Ada alasan mengapa ia bergedik ngeri saat melewati rumah itu. Sebab tepat sebelum ia putuskan untuk beli nasi, Anton sempat mendengar suara gaduh, suara teriakan histeris yang persis seperti suara sang pemilik rumah. Suara itu juga dihiasi dengan umpatan kasar dari seorang yang diduga adalah seorang pria. Selain berhias suara teriakan dan umpatan, momen yang didengar Anton pada saat itu juga menunjukkan betapa suara benturan keras itu sungguh membuatnya tak nyaman. Kala itu Anton mencoba berpikir positif. Mungkin saja suara gaduh itu datang dari kucing, atau mungkin sesuatu yang lain yang tak bisa dijelaskan. Namun anggapannya tiba-tiba sirna. Ketika di malam yang hening itu, ia melihat seorang pria paruh baya keluar dengan tergesa dari rumah SN, mengunci pintu, dan segera berlalu dengan Honda Revo, dan dia pun hilang di telan malam. Anton yang baru saja melihat peristiwa itu tak bisa mempertahankan pikiran positifnya lagi. Segera saja ia laporkan hal itu kepada Pak RT setempat. Singkat cerita, setelah warga ramai, dibukalah pintu rumah dengan kunci yang warga temukan tergantung di area sekitar pintu. Dan begitu pintu dibuka, warga dikagetkan dengan suara rintihan mengaduh yang berasal dari arah kamar depan rumah itu. Benar saja ketika suara itu disambangi, betapa kaget Pak RT dan warga lainnya ketika melihat penghuni rumah SN tersungkur lemah di atas ranjang dengan tanpa mengenakan satu helai pakaian pun. Kala itu noda merah yang membanjirlah yang kemudian menjadi perhatian warga. Kepanikan semakin menjadi ketika tak hanya SN yang ditemukan bernoda merah tak berbusana di dalam kamar. Namun, juga warga menemukan sosok lain yang kemudian belakangan orang itu diketahui bernama Mbah Misto, seorang kakek 58 tahun yang berasal dari desa Watasari, Balungbendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Keduanya terkapar lemah di kamar dengan luka yang cukup parah yang terdapat di bagian kepalanya. Warga yang tahu keduanya masih bernyawa segera membawa mereka ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Riuh warga dan raungan suara ambulans kemudian saling berlomba mengantar kedua korban ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, keduanya segera mendapatkan pertolongan dari tim medis yang bertugas. Tentu pihak keluarga berharap semoga anggota keluarganya yang menjadi korban dapat pulih seperti sedia kala. Dari info yang kemudian beredar, baik Mbah Misto maupun SN sama-sama mendapatkan luka serius di bagian kepala. Dokter yang merawatnya memberikan setidaknya 10 jahitan di bagian kepala sebelah kiri dan 2 lainnya di bagian pelipis. Dan hanya itulah yang bisa dilakukan oleh tim medis untuk menyelamatkan keduanya. Dikarenakan 5 hari setelah keduanya menjalani proses perawatan, Tuhan memanggil Mbah Misto dan SN. Luka di bagian kepala yang cukup parah diduga menjadi penyebab utama keduanya kehilangan nyawanya. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi? Apa yang terjadi dengan Mbah Misto dan SN di malam itu? Dan siapa pria misterius yang terlihat di rumah SN di malam kejadian? Jadi, begini. Kisah yang berujung tragis ini akan dimulai dari kisah cinta yang terjalin antara dua pasang insan lanjut usia yang menjalin hubungannya dengan tulus pada awal-awalnya. Mbah Jupri, 58 tahun, adalah seorang pria yang berasal dari desa Ganggang, sebuah desa yang berada di kecamatan Balungbendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Dari info yang saya dapatkan, Mbah Jupri adalah seorang duda yang kebetulan tidak dipublikasikan terkait bagaimana latar belakang kehidupan yang ia jalani di desanya dan apa pekerjaannya. Namun secuil informasi, Mbah Jupri adalah seorang kakek dari cucu yang ia miliki. Hari-harinya semakin berwarna ketika dirinya menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama SN. SN sendiri adalah sosok yang sebetulnya sudah dikenal lama oleh Mbah Jupri, dikarenakan mereka dulu pernah satu sekolah. Lanjut, SN dikatakan adalah seorang janda dengan 2 orang anak dan 3 orang cucu. Dan untuk memenuhi kebutuhan hari-harinya, ia mengandalkan keahliannya sebagai penjahit. Warga desa tahu jika memiliki masalah yang berkaitan dengan pakaian yang mereka miliki. Hubungan yang terjalin antara Mbah Jupri dan SN dikatakan sebagai hubungan yang baru seumur jagung.
Mereka diketahui meresmikan hubungan mereka sekitar di bulan Januari tahun 2021 atau 1 bulan sebelum tragedi kelam yang menimpa hidup SN. Hari-hari setelah mereka jadian, tentu ada yang beda. Hidup Mbah Jupri serasa lebih berwarna, dikarenakan SN sepertinya juga memiliki rasa yang sama dengan Mbah Jupri. Saban hari atau tepatnya di waktu-waktu tertentu seperti halnya di malam minggu, biasanya Mbah Jupri selalu menyempatkan dirinya untuk mampir ke desa Wonokupang atau desa di mana rumah pacarnya itu berada. Ia lewati jalan gelap desanya dengan sepeda pancal yang ia miliki. Tak peduli jalan yang berlubang, hujan badai sekalipun akan ia tempuh demi berjumpa dengan SN pujaan hatinya. Berjalannya waktu, semakin dekatlah hubungan pacaran antara Mbah Jupri dan SN. Bahkan sampai-sampai ada sebuah kabar yang mengatakan bahwa mereka sempat ingin melangkah ke hubungan yang lebih serius lagi. Namun rencana tinggallah rencana, dan janji hanyalah sekedar janji saja. Di tengah hubungan mesra yang dijalani oleh Mbah Jupri dan SN, diam-diam SN juga menjalin hubungan dengan pria lain. Entah apa yang membuat SN kemudian memutuskan untuk berselingkuh di belakang Mbah Jupri. Mungkin disebabkan oleh jenuhnya hubungan, atau sosok pria lain itu bisa lebih mengambil hati SN ketimbang Mbah Jupri. Entahlah. Pria idaman lain itu adalah Mbah Misto, 57 tahun, warga Watasari, Balungbendo, Sidoarjo. Sosok pria idaman lain yang ada di kehidupan SN turut pula membawa Mbah Misto ke dalam lingkaran cinta segitiga yang rumit antara SN, Mbah Jupri, dan Mbah Misto. Mbah Jupri awalnya nggak tahu menahu bahwa cintanya telah diduakan oleh SN pujaan hatinya. Sebab pacarnya itu tak menunjukkan gelagat yang aneh seperti layaknya orang yang berselingkuh di belakangnya. Hubungan komunikasi pun lancar tanpa ada kendala sedikit pun. Namun semuanya buyar ketika di hari itu, hari Sabtu 6 Februari tahun 2021. Di malam minggu itu Mbah Jupri telah siap dengan pakaian dan rambutnya yang rapi. Sepeda pancalnya telah ia siapkan sedari siang. Lalu singkatnya di jam 7 malam, ia pun pergi bergegas menuju rumah pacarnya itu yang berjarak hanya 2 km dari rumahnya. Sama seperti biasa, ia terabas gelapnya malam itu dengan kayuhan mantap sepeda pancalnya. Singkatnya sampailah Mbah Jupri di rumah SN di desa Wonokupang, kecamatan Balungbendo. Namun belum juga ia sempat bertemu dengan SN, tiba-tiba ia hentikan sepeda pancal yang ia kayuh di malam itu. Ada alasan mengapa Mbah Jupri menghentikan kayuhan sepedanya. Hal itu disebabkan oleh sebuah pemandangan yang sungguh-sungguh membuat hatinya hancur berkeping-keping. Saat itu dari kejauhan Mbah Jupri melihat ada pria lain yang sedang bertamu di rumah SN. Saat itu ia melihat SN dan pria itu sedang berbincang di teras rumahnya. Ya, di malam minggu itu, SN menerima kedatangan Mbah Misto di rumahnya. Entah ada hubungan apa antara SN dan Mbah Misto, tapi dari informasi yang kemudian saya dapatkan, Mbah Misto adalah selingkuhan atau pria idaman lain SN. Melihat hal itu mendidihlah hati Mbah Jupri. Saat itu Mbah Jupri nggak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya memperhatikan gerak-gerik keduanya dari tempat yang terhalang oleh lebatnya pepohonan. Situasi semakin memanas ketika Mbah Jupri melihat keduanya mulai duduk berdekatan dan saling berbincang dengan akrab. Ia sungguh tak menyangka apakah dirinya sedang didua. Ia mungkin juga bertanya kesalahan apa yang telah ia perbuat sehingga mendua sampai-sampai menjadi pilihan bagi SN. Sungguh ini menyakitkan batinnya. Kepanikannya semakin menjadi-jadi ketika ia lihat SN dan Mbah Misto mulai berdiri beranjak dari bangku teras rumah SN dan segera masuk ke dalam rumah SN yang kala itu hanya ada SN seorang diri. Mbah Jupri bisa saja memilih untuk pasrah dengan keadaan dan kenyataan bahwa dirinya telah diduakan oleh pacar yang ia cintai itu. Namun di malam itu pantang baginya untuk putar arah. Pokoknya Mbah Jupri harus tahu siapa orang itu, dan dia juga harus tahu sedang apa mereka di dalam kamar berduaan malam-malam. Ia sandarkan sepeda pancalnya di pohon dan berjalan dengan perlahan menuju rumah SN yang pada saat itu telah padam lampu ruang tengahnya. Ia dekati pintu rumahnya, sialnya pintu terkunci. Namun dikarenakan Mbah Jupri tahu kebiasaan SN menaruh kunci rumahnya, dirogohlah lubang ventilasi rumah SN. Dan benar saja, sekejap Mbah Jupri menemukan benda krusial yang ia cari-cari itu. Dengan jantung yang berdegup keras, ia buka pintu dengan kunci yang telah ia temukan. Lalu ia bawa langkahnya mendatangi tiap-tiap sudut ruangan di rumah SN guna mencari keberadaan SN dan Mbah Misto. Dan jantungnya tiba-tiba berhenti ketika di kamar SN ia temukan SN dan Mbah Misto sedang bercinta. Yang lebih menyakitkan kala itu keduanya disebutkan tidak menggunakan satu helai pakaian pun. Melihat hal itu tentulah kemurkaan Mbah Jupri telah ada di puncaknya.
Segala umpatan telah pula ia lontarkan kepada keduanya, namun tetap sama sekali tak mengurangi kemurkaan yang masih menguasai dirinya. Lalu sedetik kemudian, emosilah yang kemudian mengendalikan Mbah Jupri. Segera ia kembali keluar, ia ambil sebuah linggis yang ada di depan rumah SN. Dan setelah ia dapatkan linggis itu, ia kembali menuju kamar SN menemui keduanya. Dan langsung mengayunkan besi keras itu ke arah kepala SN dan Mbah Misto. Berkali-kali dan berkali-kali tanpa ampun dan tanpa rasa iba. Baik SN dan Mbah Misto kala itu tak bisa berbuat apa-apa, dikarenakan ayunan itu begitu cepat mengarah ke bagian kepalanya. Hingga akhirnya keduanya tersungkur dengan noda merah yang membanjir. Kala itu posisi Mbah Misto ada di lantai, sedangkan SN ada di ranjang atau tempat tidurnya. Setelah berhasil melampiaskan kemurkaan yang tak bisa ia bendung, Mbah Jupri pergi begitu saja meninggalkan keduanya di dalam kamar SN. Sebelum ia pergi, Mbah Jupri sempat mengambil dompet milik Mbah Misto, dan dia pun pergi dengan sepeda motor milik SN. Kala itu dikatakan, ia melarikan diri ke arah Gresik setelah sebelumnya ia pamit kepada keluarganya dengan mengatakan bahwa dirinya mau pergi ke Surabaya dikarenakan ada kerjaan yang harus ia selesaikan di sana. Dari cinta segitiga, dendam asmara, akhirnya terjadilah kejadian ini. 2 orang korban dianiaya oleh pelaku. Ya. Kedua korban ini dianiaya saat di dalam kamar atau bagaimana? Kedua korban dianiaya di dalam kamar saat berhubungan. Ya, tindak lanjutnya dan? Tindak lanjutnya karena diduga pelaku ini masih ada hubungan dengan korban, dan dari keterangan saksi ada yang menyaksikan kalau setelah kejadian itu keluar dari rumah ini. Untuk pelaku masih dalam proses pengejaran Reskrim Polsek Borobudur dan Polres Sidoarjo. Seperti yang telah saya sebutkan di awal video, bahwa kedua korban sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Namun di tengah-tengah usahanya dalam bertahan hidup, Tuhan lebih sayang kepada keduanya. Mbah Misto dan SN dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa di 5 hari setelah tragedi ngeri itu terjadi. Saya ucapkan duka yang mendalam. Kala itu SN dimakamkan dengan menjalani protokol kesehatan, dikarenakan saat itu COVID lagi lucu-lucunya, dan SN dinyatakan positif corona. Jadi mau nggak mau protokol kesehatan harus menjadi yang utama. Setelah polisi mendapatkan laporan dari warga tentang temuan SN dan Mbah Misto di rumah SN, polisi segera melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi. Dari Anton lah petugas kemudian mendapatkan gambaran terkait siapa sosok pria misterius itu. Juga setelah petugas membedah handphone milik korban yang berisi percakapan korban dengan terduga pelaku pada saat itu. Dan singkatnya, hanya dalam waktu 1 kali 24 jam, polisi berhasil meringkus Mbah Jupri di Gresik. Ia berhasil diamankan dengan tanpa perlawanan. Dan ia pun mengakui segala kejahatan yang telah ia lakukan. Dalam akuannya, cinta segitigalah yang membuatnya gelap mata. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Kamis 30 September tahun 2021, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Mbah Jupri. Demikianlah kisah rumit cinta segitiga ini. Semoga akan selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.